Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apakah perlu saya memperkenalkan diri lagi? Ya mungkin eh, saya tidak lagi tidak dikenal ya di sini. Saya sudah terkenal ya di Bukit Harapan Center ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Seniman Gule. Saya dari Nias. Saya mengembalakan di GKIN Peniel di Jalan Janti Selatan nomor 1. Dan ketika saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saya tersenyum ya karena saya seperti kembali di rumah sendiri. Jadi saya sudah lama sekali bersama-sama dengan jemaat di tempat ini ketika saya menjadi mahasiswa praktek dulu ya. Jadi mungkin ada yang baru-baru, jemaat yang baru. Nah, saya di sini bukan orang baru lagi, tapi saya sudah sangat lama. Cuma berbeda tempat setelah saya tamat, saya melayani di tempat yang lain. Baik Bapak Ibu, saya diberikan tema pada pagi hari ini, yaitu bertumbuh dalam doa. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tema kita adalah bertumbuh dalam doa. Bapak Ibu, tentunya hidup kita ini selalu diawali dengan doa. Atau ada Bapak Ibu yang bangun pagi belum berdoa pagi hari ini. Ketika bangun langsung mencari apa yang dikerjakan lalu pergi ke gereja, lupa berdoa. Apakah ada? Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini setiap bangun pagi pasti menghadap kepada Tuhan dalam doa. Mencari Tuhan lewat doa. Bapak Ibu, di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 2 ini ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma untuk mendorong jemaat di Kolose yang didirikan oleh Epafras dan terancam ajaran sesat. Mengapa? Mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose agar jemaat di Kolose tetap bertekun di dalam doa. Agar jemaat di Kolose tetap waspada. Agar jemaat di Kolose tetap memiliki sikap mengucap syukur. Bapak Ibu, ada 3 nasihat yang perlu kita perhatikan dan kita taati dalam ayat ini untuk membawa kita bertumbuh di dalam doa. Yang pertama adalah agar kita harus tetap tekun atau konsisten di dalam berdoa. Doa bukan hanya permintaan tetapi komunikasi dengan Allah. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, ketika saya berdoa, bukan hanya sekedar kita sedang mencari berkat dari Tuhan, meminta Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi doa adalah komunikasi dengan Allah. Mengapa saya bilang bahwa doa adalah komunikasi dengan Allah? Karena kita ini adalah anak-anaknya Allah. Tentunya kalau kita ini adalah anak Allah, sahabatnya Tuhan, pasti kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan Allah. Pasti kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sahabat kita?
Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang tua kita, dengan bapak kita, yaitu dengan kita menjalin komunikasi. Kalau di dalam rumah tangga Bapak Ibu dan saya tidak ada komunikasi, pasti tidak ada yang namanya keharmonisan. Jadi sama artinya ketika komunikasi kita dengan Tuhan terputus, maka kita juga tidak punya keharmonisan dengan Tuhan. Makanya doa adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Biar apa? Biar menguatkan iman Bapak Ibu dan saya. Saat kita bertekun, maka bertekunlah berarti bertahan. Bapak Ibu, seringkali ketika kita berdoa, kita sering berdoa hanya ketika dalam persoalan dan masalah. Tapi ketika kita mendapatkan berkat, kita ada banyak sekali orang yang lupa berdoa. Tidak lagi berdoa, tapi ketika dia dalam pergumulan, ada duka, sedang mengalami kesulitan yang besar, dia duduk di kaki Tuhan dan berdoa dan menangis di kaki Tuhan. Selesai Tuhan menjawab setiap doanya, dia tidak lagi berdoa. Ya. Dan juga sebaliknya ada orang ketika dia berbahagia, dia mendapatkan berkat, dia baru berdoa. Tapi kalau dia tidak dijawab Tuhan, dia tidak berdoa. Setiap manusia punya sifat yang berbeda-beda. Tapi ada juga orang yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang senang, dia tetap berdoa. Bertekun berarti bertahan. Ketika Bapak Ibu dan saya di dalam doa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita tidak pernah putus asa. Kita tetap bertekun, kita yakin dan beriman dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab kita. Maka kita tetap bertekun dan bertahan. Tidak menyerah. Dan menjadikan doa sebagai gaya hidup sehari-hari. Bukan hanya saat di masa darurat saja baru ingat datang ke Tuhan, cari ruang doa, cari gereja untuk meminta dukungan doa ketika dalam masa-masa yang sulit. Tetapi doa itu adalah menjadi gaya hidup. Menjadi rutinitas kita yang tidak pernah putus di dalam Tuhan. Kita harus tekun di dalam doa, berkomitmen untuk berdoa dan tidak menyerah, terutama ketika jawaban, walau jawabannya terlalu lama. Kita harus gigih di dalam doa. Bahkan ketika menghadapi kesulitan dan keputusasaan yang semakin meningkat. Setiap Bapak Ibu dan setiap kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki pergumulan yang berat tetapi dia tetap kuat. Tapi ada yang memiliki pergumulan yang berat tetapi dia tidak kuat. Bagaimana cara kita bisa tetap kuat di dalam pergumulan kita, yaitu kita membangun komunikasi dengan doa dengan Allah. Karena tidak ada jawaban yang menyenangkan selain jawaban dari Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada kekuatan dari manusia selain kekuatan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu cerita dengan manusia, belum tentu jawaban yang diberi manusia adalah jawaban yang menyenangkan. Kalau Bapak Ibu curhat dengan seseorang, ada banyak orang yang menganggap bahwa ya gak apa-apa toh, dijalani aja. Kadang-kadang kalau kita mau curhat dengan persoalan masalah kita, kita kepengen orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Betul ya atau benar? Kalau kita sedang curhat, ketika kita sedih, kita mau juga orang yang mendengarkan curhatan kita itu ikut sedih dengan kita. Nah ketika kita curhat tidak didengar atau oh enggak apa-apa Bu, itu biasanya itu. Maka bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu merasa tidak dianggap bahwa Bapak Ibu sedang dalam pergumulan. Kecewa.
Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya duduk di kaki Tuhan, mau curhat dari A sampai Z, Tuhan tidak pernah ngomong, kamu itu salah. Tuhan tetap memberikan kita janji bahwa Ia akan menolong dan menguatkan kita. Ya dan amin. Seringkali kehidupan doa yang tidak teratur adalah langkah yang licin pertama menuju jalan menurun, menuju kepuasan diri, menuju duniawi dan kesaksian Kristen yang tidak efektif. Doa adalah sarana untuk memelihara persekutuan yang tak terputus dengan Bapa Surgawi. Dan kecuali kita mengambangkan ketekunan di dalam doa dan mengabdikan diri kita untuk berdoa. Kita memiliki hidup harus mengabdi dengan Allah. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 18 berkata Bapak Ibu, berdoalah selalu dengan segala doa dan permohonan dalam roh. Dan tetaplah waspada dan dalam doa dengan segala ketekunan dan permohonan bagi semua orang kudus. Doa bukanlah sekedar duduk beberapa menit di kaki Tuhan. Dengan tangan berlipat dan mata tertutup rapat. Namun doa adalah alat yang telah diberikan kepada kita untuk mempersiapkan kita menghadapi pekerjaan yang telah Tuhan panggil untuk kita kerjakan. Dan untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi krisis. Baik krisis secara mental, krisis secara ekonomi. Ketika kita membangun hubungan dengan Allah, maka kita sedang dipersiapkan untuk kuat menghadapi krisis tersebut. Doa bukanlah suatu yang hanya disimpan untuk hari yang buruk. Atau hanya digunakan dalam keadaan darurat saja. Tetapi doa adalah jalan hidup kita kepada Tuhan dan kita harus mengembangkan sikap berdoa tanpa henti. Matius 21 ayat 22 berkata, dan segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini memberikan janji kepada kita bahwa kita harus bertekun dan dalam doa dan bertumbuh di dalam doa, ada janji Allah yang pasti dalam hidup kita, yaitu apa? Ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, dikatakan di dalam Matius pasal 21 ayat 22, dikatakan dengan meminta dengan percaya, maka Bapak Ibu dan saya pasti akan menerimanya. Apakah Bapak Ibu masih ragu-ragu di dalam doa? Firman Tuhan mengatakan ketika Bapak Ibu berdoa dan meminta dengan percaya, maka Bapak Ibu akan menerimanya. Pertumbuhan doa ditandai dengan kedisiplinan dan ketekunan Bapak Ibu. Tidak mudah menyerah meskipun jawaban doa Bapak Ibu belum dijawab. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam doa, yaitu dengan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu bisa bertumbuh di dalam doa dengan Bapak Ibu menyenangkan akan hati Tuhan. Dengan taat kepada Tuhan. Ada banyak orang rajin juga loh berdoa. Dia rajin berdoa. Tetapi dia rajin berdoa bukan berarti dia telah taat kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang rajin berdoa supaya apa? Supaya dia dijawab Tuhan. Jadi dia nyogok Tuhan dengan dia berdoa. Tapi bukan itu yang dimaksud bahwa di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Menjadikan doa sebagai gaya hidup bukan hanya saat kita membutuhkan Tuhan saja. Yang kedua adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam doa,
Yang kedua adalah selalu berjaga-jaga atau kewaspadaan di dalam doa. Waspada berarti waspada terhadap godaan. Menjaga hati. Mengapa kita harus menjaga hati Bapak Ibu? Karena hati kita ini sering kali suka sakit, suka tersinggung. Mengapa firman Tuhan berkata bahwa kita harus waspada dan menjaga hati kita? Karena hati kita ini adalah sumber dari segala yang baik dan yang buruk. Kalau hati kita suka digoda dan menerima godaan dunia dan godaan si setan, maka hati kita akan menjadi hati yang hampa. Bagaimana Bapak Ibu bisa duduk di kaki Tuhan dan berkomunikasi dengan hati yang tidak baik-baik saja? Dengan hati yang punya hati iri, kesombongan, ya. Bapak Ibu suka marah-marah, hatinya tidak tenang ketika melihat orang lain senang, Bapak Ibu sedih ketika melihat orang sedih, Bapak Ibu senang. Nah, itu bukan lagi hati seorang pendoa, bukan lagi hati yang baik, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Menjaga hati supaya tidak suka tersinggung. Dan siap siaga terhadap hal-hal yang perlu didoakan agar doa tidak menjadi asal-asalan atau ceroboh. Ya. Asal doa aja tapi doanya tidak sungguh-sungguh. Doanya tidak mengarah kepada Tuhan. Yang penting saya berdoalah sebagai rutinitas saja. Ya. Itu namanya tidak berjaga-jaga. Selama pencobaan Kristus di Getsemani, sejumlah murid tertidur ketika dukungan doa mereka sangat dibutuhkan oleh Yesus. Dan mereka harus dinasihati, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Kita hidup dalam tubuh yang telah jatuh dengan sifat dosa yang melekat, Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang setiap hari tidak pernah berbuat dosa? Tidak usah mulu-mulu Bapak Ibu berbuat dosa dengan mencuri, berzina, dan mengolok-olok orang atau menghina orang. Bapak Ibu saja sudah marah-marah di rumah, Bapak Ibu pulang dengan muka yang muram, dengan emosi, itu sudah dosa. Bagaimana Bapak Ibu tidak mengatakan Bapak Ibu tidak berdosa? Dan itu si jahat akan berkuasa di dalam itu untuk menggoda Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak jadi berdoa. Dan tidak ada pertumbuhan iman kembali di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita ini adalah manusia berdosa yang harus berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dan menghalangi kehidupan doa orang-orang kudus adalah prioritas utama bagi musuh jiwa kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetaplah waspada dalam doa. Kita semua diperintahkan berjaga-jagalah dan dalam doa. Dan kita juga dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Firman Tuhan di dalam ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini banyak sekali memberikan perintah atau mengingatkan Bapak Ibu berjaga-jagalah dalam doa. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu dan saya harus perlu berhati-hati. Karena ada banyak orang yang berdoa dengan kesombongan. Bapak Ibu masih ingat kisah orang kaya dengan pemungut cukai yang ketika dia berdoa dan duduk di paling depan dan berkata, Tuhan inilah saya yang paling manusia yang paling benar. Saya suka
saya ini rajin menabung ya. Saya ini rajin berpuasa. Lihat saya ini orang yang paling suci. Jadi Tuhan, dia menyogok Tuhan dengan dia berpuasa. Tetapi ketika orang berdosa duduk di paling belakang dan berkata saya ini tidak layak. Mana yang dijawab Tuhan? Yang banyak memberi dan berpuasa atau yang merendahkan diri duduk di paling pojok di belakang? Ketika kita berdoa dengan kerendahan hati, itulah yang berkenan kepada Allah. Dan perlu kita berjaga-jaga karena ketika kita lebih banyak berdoa, ada banyak orang yang merasa diri dia paling rohani dan paling benar. Sehingga saya ini adalah sosok manusia pendoa, sehingga saya ini layak di hadapan Tuhan. Tapi belum tentu. Makanya firman Tuhan, berjaga-jagalah dalam doa. Di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tadi dikatakan berdoa, sekarang berjaga-jaga. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa saja, tetapi disuruh berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Mengapa diberikan kita nasihat untuk berjaga-jaga? Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihat aku datang seperti pencuri. Jadi Tuhan datang seperti pencuri. Ada di antara kita yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan di sini? Tidak ada. Tidak ada yang tahu kapan kita akan menghadap kepada Bapa yang ada di surga. Boleh saja nanti malam. Boleh saja sebentar setelah kita ibadah. Boleh saja besok, kita tidak tahu. Kita perlu berjaga-jaga. Bagaimana kita harus berjaga-jaga itu? Kita harus menyerahkan hidup kita, totalitas hidup kita ini kepada Allah. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kepada kita dan menginasihati kita untuk berjaga-jaga dan dia akan datang seperti pencuri. Maka Bapak Ibu dan saya perlu melihat apa sih yang belum saya lakukan untuk Tuhan. Apakah kita hanya datang beribadah, berdoa, lalu pulang dan balik dengan rutinitas kita seperti semula. Di gereja kita seperti orang yang rohani, di gereja kita sangat baik sekali. Di gereja kita penuh orang, tidak terlihat kalau kita manusia berdosa. Tapi setelah melangkah dari tempat ini pulang ke rumah, kita menjadi singa betina, kita menjadi manusia yang penuh dengan muka yang tidak baik saja. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kita. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu kita harus memiliki hidup yang penuh dengan kewaspadaan. Bapak Ibu perlu waspada karena akhir-akhir ini adalah banyak penyesat-penyesat. Perlu Bapak Ibu waspada juga ketika berdoa. Mengapa ketika kita berdoa membawa HP berbunyi, tinggalkan doa. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, dia sedang berdoa lalu sedang menangis dengan gitu, aduh sungguh-sungguh dia sedang berdoa. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, dia lupa sama Tuhan, wah ini HP sedang berbunyi, lebih mementingkan yang mana? HP atau Tuhan? Ini sedang berdoa loh Bapak Ibu. Ya. Suatu hari kami ada ibadah waktu itu kami sedang beribadah, ibadah komsel, lalu ada di antara kami yang HP-nya berbunyi. Lalu kami sedang berdoa lagi menyembah Tuhan. Dia memilih untuk pergi untuk
menelpon daripada melanjutkan doa-doa. Padahal kita sedang berdoa, kita sedang melawat, eh, sedang bergumul dengan sesuatu dan berharap bahwa doa kita ini adalah doa yang tidak berhenti, terus kita berdoa menyembah Tuhan. Dan memang betul Bapak Ibu, ini adalah godaan dunia yang sering kali kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau milih yang mana? Milih untuk tetap bertahan di kaki Tuhan atau milih untuk menjauh mencari kesenangan dunia. Dan banyak, bukan hanya anak-anak muda juga sekarang ini, puji Tuhan ya, kalau banyak anak-anak muda yang bangun pagi mencari Tuhan. Tetapi apalagi anak-anak muda bangun pagi cari apa? Ada yang muda-muda di sini. Anak-anak muda nyari, kalau bangun pagi nyari apa? Nyari HP. Tidak nyari Tuhan. Dan itu benar-benar realita Bapak Ibu. Dan bahkan bukan hanya anak muda lagi di zaman sekarang. Mau yang opung-opung ya, mau yang sudah sepuh-sepuh yang sudah ini. Itu adalah godaan-godaan kita dan kita kadang-kadang tidak waspada dengan itu. Merasa bahwa itu hal biasa itu. Tidak apa-apa, nanti saya berdoa. Kalau Bapak Ibu bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang baru dari Tuhan, mengapa HP lebih penting daripada cari Tuhan? Apakah HP inilah yang memberikan kita nafas yang baru? Apakah HP inilah yang menghidupkan kita dari kematian? Apakah HP ini yang memberkati kita? Bukan. Yang memberkati Bapak Ibu adalah Tuhan. Tapi kenapa lebih memilih dunia daripada memilih Tuhan? Kenapa? Karena kita jauh dari komunikasi dengan Tuhan. Tidak ada pertumbuhan di dalam doa. Tidak ada pertumbuhan di dalam Tuhan. Tidak apa-apa lah, nanti kalau sudah ada saatnya sudah saya sakit parah, nanti baru saya bertobat dan cari Tuhan. Kita tidak tahu. Firman Tuhan tadi berkata tidak ada yang tahu. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, tidak ada lagi istilah kamu bertobat lagi. Kalau sudah dipanggil Tuhan, sudah nafas tidak berbunyi lagi, ya berarti tidak ada lagi pertobatan yang kedua. Mengapa kita harus menunggu? Kita harus sakit dulu baru kita bertobat. Kenapa kita harus menunggu kita sakit dulu baru kita melayani Tuhan? Kenapa kita tunggu kita sakit dulu baru rajin bersekutu dengan Tuhan dan bergereja? Saya tidak mau beribadah. Kenapa? Ya orang-orang itu tok yang ada di gereja. Jadi saya tidak suka dengan orang-orang yang ada di gereja. Bapak Ibu cari Tuhan atau cari manusia datang ke gereja? Tuhan. Kalau Bapak Ibu cari Tuhan, berarti Bapak Ibu harus rajin ke gereja. Kalau kita datang ke gereja mencari pendetanya, mencari majelisnya, melihat jemaatnya, berarti percayalah. Ketika Bapak Ibu tidak senang dengan khotbah saya hari ini, Bapak Ibu besok tidak datang ke gereja. Karena Bapak Ibu cari saya hari ini. Oh ada keseniman datang ya, kita mau melihat. Jadi saya datang karena dia berkhotbah. Ketika hari ini Bapak Ibu khotbah saya menyinggung Bapak Ibu, minggu Bapak Ibu tidak ke gereja. Bilang dengan gembalanya, saya tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Saya tersinggung dengan pendeta yang berkhotbah. Saya tersinggung, Bapak Ibu saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu hari ini. Ya, saya tersinggung, saya dibilang saya tidak tekun dalam doa. Jadi saya tidak mau lagi ke gereja. Bukan tipe-tipe orang yang sedang bertumbuh di dalam doa yang demikian. Nah itu adalah sesuatu sikap kita juga yang perlu berjaga-jaga. Hati kita perlu mewaspadai dan perlu kita berjaga-jaga. Secara ringkas berjaga-jaga dalam Alkitab berarti hidup dengan penuh tanggung jawab. Sadar akan kelemahan diri kita. Melawan godaan si iblis dan siap bersedia menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kita harus menyadari bahwa kita bukan manusia yang hebat. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memandang seseorang atau berpikir atau mengatakan bahwa orang itu tidak cocok dengan saya,
orang itu kok begitu modelnya, orang itu. Bapak Ibu tahu, orang lain juga bilang sama. Orang itu juga begitu, orang itu saya tidak suka dengan dia. Jadi kenapa Bapak Ibu suka sekali? Kenapa banyak orang Kristen yang suka sekali mengatakan, saya tidak suka dengan dia. Orang itu kok jealous sekali. Orang itu kok bodoh. Orang itu kok nggak sepintar saya. Bapak Ibu tahu, orang yang lebih pintar dari kita juga bilang, ibu seniman itu juga orangnya kok bodoh, orangnya kok jelek sekali, kok gendut sekali. Ya, jadi ketika kita membicarakan orang lain, Bapak Ibu juga percaya ada orang juga sedang membicarakan Bapak Ibu juga. Makanya kita harus menjaga diri kita. Karena ketika hati kita mencerminkan hati seperti Kristus, sejelek apapun kita, semiskin apapun kita, orang suka sekali melihat kita. Karena kenapa? Ada sinar kemuliaan dari hidup kita yang dipancarkan dari Kristus. Kenapa? Karena hati kita. Jadi Bapak Ibu perlu menjaga hati dan berjaga-jagalah ya. Jangan sampai kita sedia menerima godaan-godaan dunia. Kalau Bapak Ibu suka menerima godaan dunia, tidak ada yakin dan percaya kita tidak bisa bertumbuh di dalam doa. Yang ketiga adalah nasihat yang perlu kita pahami dan kita terima di sini bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam doa. Kita harus selalu mengucap syukur dari sikap hati kita. Ucapan syukur harus disertai dengan doa karena itu menyenangkan akan Tuhan dan mengakui kebaikan Allah. Baik dalam situasi sulit maupun dalam situasi yang bahagia. Mazmur 118 ayat 21 berkata, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, yang berbunyi demikian, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yaitu ini menekankan bahwa bersyukur adalah perintah dan kehendak Allah. Baik dalam suka maupun duka. Bagaimana kita bertumbuh di dalam doa, yaitu kita memiliki sikap mengucap syukur. Jangan kita sering bersungut-sungut di dalam Tuhan. Jangan kita suka merasa bahwa Tuhan itu tidak menyertai. Jangan seringkali memberontak dengan Allah. Kalau kita memberontak ketika firman Tuhan dan ketika kita dinasihati dengan kebenaran, maka kita tidak suka dengan itu. Maka itu sama artinya kita sedang memberontak dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan turun, maka mengatakan bahwa bertobatlah. Tetapi dia memakai siapapun, memakai orang-orang di sekitar kita, memakai hamba-hamba Tuhan untuk memberikan kita nasihat. Tapi seringkali kita tidak suka dinasihati. Seringkali kita tidak senang, karena kenapa? Kita kalau dinasihati untuk tetap dekat dengan Tuhan, kita seringkali dekat dengan Tuhan, lihat hidup saya ini tidak pernah kaya, itu aja. Di PHK, di pekerjaan tidak tetap, pekerjaan saya tidak pernah enak, susah terus. Itu sikap bersungut-sungut. Tapi dia ke mall. Dia tapi bersungut-sungut, pekerjaannya tidak bagus, pekerjaannya susah gitu ya, sering dimarahin dan lain sebagainya. Tapi setiap weekend dia pergi ke mall. Tapi dia sering bersungut-sungut, tidak benar, tidak baik. Itu sikap yang tidak bersyukur. Kalau ada di tengah-tengah kita yang seperti itu, bertobat. Ya Bapak Ibu, kenapa saya bilang bertobat? Karena kalau kita bisa menikmati makanan-makanan yang setiap hari kita makan,
itu berarti sudah Tuhan berkati. Tapi ada orang yang, alah makan tempe tahu aja kok bangga. Bapak Ibu itu tempe mahal loh Bapak Ibu. Hampir sama loh dengan beli daging setengah kilo beli ini. Tapi lebih enak tempe ya daripada daging. Iya, anak saya itu suka makan tempe. Walaupun dia orang Nias ya, tapi dia senang sekali dengan tempe. Dia lebih memilih tempe daripada daging. Berarti tempe itu adalah makanan yang enak. Tapi ada orang yang tidak senang. Halah, enak ya orang itu makan daging terus, makan apa namanya seafood terus. Enak banget hidupnya ya. Lihatlah kita ini Pak makan tempe tahu terus sayur asam ya. Tidak bersyukur. Bapak Ibu, kalau dia makan daging dan makan yang enak belum tentu loh dia tidak punya hutang. Ya. Kalau Bapak Ibu makan tempe tahu, Bapak Ibu tidak punya hutang berarti puji Tuhan. Ya. Orang yang hidupnya senang belum tentu dilihat orang belum tentu dia dalam hati senang. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu dan saya membandingkan diri dengan orang lain. Orang juga sedang makan daging dan enak ya dia bisa makan tempe. Tapi dengan bersyukur. Di kitab Efesus pasal 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu percaya dan yakin dengan iman bahwa kita dapat bertumbuh di dalam doa. Tidak ada yang membawa kita bertumbuh dalam doa kecuali mendengar kebenaran firman Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak hal kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa bertumbuh di dalam doa. Karena ketika Bapak Ibu senang dengan dunia, dengan kenikmatan dunia, otomatis Bapak Ibu juga jauh dari doa. Tapi bila Bapak Ibu senang merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, maka percaya juga saya bahwa Bapak Ibu juga senang berdoa. Jadi kuncinya adalah mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Maka kita dapat bertumbuh di dalam doa. Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu yang suka bersungut-sungut mulai hari ini tidak boleh lagi bersungut-sungut. Percayalah bahwa apapun yang kita dapat itu adalah berkat Tuhan. Sebesar apapun, sekecil apapun, tergantung siapa yang mengucap syukur. Jadi besar berkat, tapi kalau orang tidak bisa mengucap syukur, itu juga berkat menjadi berkat yang sia-sia. Tetapi sedikit berkat yang kita dapat, kalau kita menikmati dan menggunakan berkat itu dengan mengucap syukur, maka berkat itu menjadi sukacita bagi kita semua. Kita diingatkan oleh kebenaran firman di dalam Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dia tidak mengatakan bersyukurlah kepada manusia, bersyukurlah kepada dunia. Tetapi dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Mau cari di mana kenikmatan yang lebih indah? Dunia tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau dunia sedang menawarkan kenikmatan sementara, itu adalah hal yang fana, yang tidak membawa Bapak Ibu dan saya bertumbuh di dalam doa. Menjauhlah dari dunia yang memisahkan kita kepada Tuhan. Tetapi carilah kebahagiaan dengan cara bertumbuh dan mendekatlah kepada Allah. Ayat yang terakhir adalah
Kolose pasal 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, kuncinya itu adalah kita tetap waspada, dan yang berikut kita tetap mengucap syukur di dalam hati kita. Kesimpulannya bagi kita dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa jadikanlah doa sebagai fondasi dalam pekerjaan dan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Berdoalah dengan waspada untuk memohon hikmat Tuhan, baik dalam pelayanan dan mengucap syukur senantiasa atas kasih Tuhan. Sepanjang surat ini kita ditantang untuk berdoa Bapak Ibu dengan ucapan syukur. Paulus membuka suratnya kepada jemaat di Kolose dengan mengatakan kepada mereka, aku mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu berdoa untuk kamu. Kemudian ia mengucap syukur kepada Bapa atas keselamatan besar mereka dan warisan orang-orang kudus dalam terang. Dalam pasal yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu ingat, tetaplah bertumbuh di dalam doa. Dengan mengandalkan akan Tuhan, tidak lagi mengandalkan dunia. Tidak lagi mengandalkan manusia. Dengan mengandalkan firman Tuhan. Dengan Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu tahu siapa Bapak Ibu dan saya sebenarnya. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya biji mata Tuhan yang diawasi Tuhan dengan teliti. Oleh sebab itu, baik anak-anak muda, mulai hari ini tinggalkan kebiasaan itu lebih mementingkan HP. HP menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar kita. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Tidak ada lagi hubungan antara orang tua dengan anak. Karena apa? Karena HP. Masing-masing sudah tidur di tempat tidur masing-masing tanpa komunikasi. Ya. Tidak ada lagi komunikasi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu pernah berkumpul di satu perkumpulan, saya pernah diajak teman saya berkumpul dengan teman-temannya. Nah, saya ikut, lalu teman-teman ketika berkumpul di situ, Bapak Ibu karena saya orang yang baru datang, jadi saya tidak mengenal orang-orang di situ. Saya merasa tidak dianggap, semua masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi apa yang saya lakukan? Saya juga ikut juga sibuk dengan diri saya sendiri. Jadi masing-masing dengan potretnya sendiri, masing-masing dengan kenikmatan dirinya sendiri, dengan gayanya sendiri, dengan modelnya sendiri. Dan itulah kadang-kadang tidak ada lagi kesaksian Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu, mulai hari ini berjaga-jagalah dan waspadalah. Dimanapun kita berada, di rumah kita, di tempat kita bekerja, di mana kita melayani, dan dimanapun kita berada, kita perlu berjaga-jaga. Tetaplah berdoa, saya yakin dan percaya kita bisa bertumbuh di dalam